Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Perkenalkan, nama saya Arta Kisyana Kasira Sahwa dengan NIM C011241141186 dari kelompok 11 histologi dan juga dari kelas B. Tapi Kak izin menjelaskan mengenai kelenjar dan juga sel apa yang mengeluarkan hormon di kelenjar tersebut. Yang pertama itu adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini yang dapat diidentifikasi strukturnya itu bagian infundibulum, pars tuberalis, pars nervosa, pars intermedia dan juga pars distalis. Nah, bagian hipofisis ini terdapat dua bagian, yaitu adenohipofisis yang yaitu bagian anterior dan posterior itu adalah neurohipofisis. Nah, di bagian adenohipofisis ini terdapat dua sel, yaitu bagian sel kromofil acidofil dan juga sel kromofil basofilik. Nah, bagian yang sel kromofil acidofilik ini terdapat dua, yaitu hormonnya yang bagian somatotropik yaitu GH yaitu growth hormone, dan juga bagian mamatropik yaitu dapat menghasilkan prolaktin untuk ASI. Kemudian ada yang bagian basofilik itu dapat menghasilkan tiga hormon, yaitu yang pertama ada gonadotropik yaitu untuk menghasilkan LH atau bagian LH atau FTH itu untuk ovarium. Kemudian ada juga bagian kortikotropik itu untuk ACTH. Kemudian ada juga bagian terakhir yaitu tirotropik yaitu untuk TSH. Kemudian ada juga bagian posteriornya atau neurohipofisis. Itu ada dua, ada oksitosin dan juga ADH. Tetapi kalau secara fisiologis itu sebenarnya bukan mereka yang menghasilkan bukan menghasilkan hormon, tetapi dia disimpan oleh hormonnya itu dari hipotalamus, kemudian disimpan di bagian posteriornya hipofisis. Kemudian ada juga kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini yang dapat dihasilkan yaitu bagian tiroid itu ada struktur yang dapat diidentifikasi, yaitu bagian koloid, folikel, dan juga selnya itu sel folikular sama juga sel parafolikular. Nah, bagian folikular itu yang selnya dapat mengeluarkan hormon T3 dan juga T4, sedangkan bagian parafolikular itu dapat menghasilkan kalsitonin. Kemudian ada struktur paratiroid. Nah, bagian paratiroid ini ada dua sel, yaitu sel prinsipal dan juga sel C. Nah, bagian sel prinsipal ini dapat menghasilkan kelenjar paratiroid. Kemudian ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini mempunyai tiga lapisan, yaitu lapisan fibrosa, lapisan fibrosa, korteks adrenal dan juga medula adrenal. Nah, di bagian korteks adrenal ini dapat menghasilkan tiga hormon, dan juga ini juga di bagian korteks adrenal ini terdapat tiga lapisan. Nah, pertama itu lapisan glomerulosa, dia dapat menghasilkan aldosteron, sedangkan yang bagian fasciculata, yang bagian tengah dapat menghasilkan kortisol, sedangkan yang bagian terakhir itu yang bagian lapisan bagian retikularis dapat menghasilkan DHA itu untuk pigmen. Kemudian ada bagian medula adrenal. Medula adrenal itu dari sel kromafin. Nah, di sini dia dapat menghasilkan katekolamin seperti epinefrin dan norepinefrin. Kemudian ada yang terakhir yaitu pankreas. Nah, di bagian pankreas ini terdapat pula Langerhans. Itu di pulang Langerhans terdapat sel-sel. Terdapat 4 sel yang dapat diidentifikasi, yaitu sel A, sel B, sel D, dan juga sel PP. Nah, di bagian sel A itu dapat mengeluarkan glukagon, sedangkan bagian sel B itu untuk insulin, sel D itu untuk somatotropin. Kemudian ada yang bagian yang terakhir itu sel PP. Sel PP itu polipeptida pankreas. TBK hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai kelenjar dan juga hormon apa yang mengeluarkan dari sel dari kelenjar tersebut. Sekian, terima kasih Kak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata Kak.